Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu pokok bahasan impuls dan momentum. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Impuls dan momentum. Oke. Nah, bahasannya adalah materi bahasan untuk impuls dan momentum. Yang pertama momentum, kemudian impuls, kemudian jenis tumbukan, kemudian momentum anguler, dan latihan soal ya. Oke, kita akan membahas tentang momentum terlebih dahulu ya. Perhatikan uraiannya. Nah, momentum dan perubahan momentum. Ini ada objek, masanya taruh saja M, kemudian digerakkan seperti berikut. Nah, digerakkan ke arah kanan ya. Oke, dengan kecepatan tertentu. Nah, kemudian sekaligus kita akan membahas tentang perubahan momentum. Ya. Nah, sekarang perubahan momentum, ya, sama seperti yang tadi objeknya, digerakkan seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, sekarang apa itu momentum? Nah, ini taruh saja kita sebut masanya M, kemudian digerakkan dengan kecepatan V, sehingga nanti menempuh jarak S, kemudian gaya yang penyebabnya adalah F, waktunya adalah T. Nanti di sini ada hubungan F, S, dan T. Nah, sekarang momentum itu notasinya boleh M besar, boleh P ya. Nah, kalau kalian baca literatur luar negeri atau Inggris ya, itu pakai P. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting hasilnya sama. Oke. Nah, saya pakai M besar. Ya. Momentum itu sebanding dengan kecepatan. Maksudnya makin cepat makin besar. Momentum itu sebanding dengan masanya. Makin besar makin besar. Maka dari sini momentum itu adalah massa kali kecepatan atau perkalian antara massa dan kecepatan. Nah, nanti ini satuannya adalah kilogram. Ini satuannya massa adalah kilogram, kemudian V adalah kecepatan. Ini meter per sekon ya. Oke. Tuh. Nah, sekarang perubahan momentum apa? Perubahan momentum nih. Keadaan awal misalkan kecepatannya adalah pi ya, pi1. Bisa pi1, bisa pi0, terserah ya. Nah, kemudian kecepatan akhir taruh saja kita sebut pi2. Nah, nanti di sini ada momentum awal dan momentum akhir. Nah, momentum awal tinggal ganti notasinya dari sini ya. Berarti tinggal M pi1. Kalau ini masanya adalah M ya. Kemudian momentum akhir taruh saja kita sebut M kali V2 ya. Nah, dari M2 dan M1 kita akan memperoleh perubahan momentum menjadi berapa ya. Perubahan momentum. Ya. Nah, perubahan momentum itu momentum akhir dikurangi momentum awal ya. Nah, kalau dimasukkan rumusnya, maka tinggal M P2 dikurangi M P1. Nah, dengan catatan nanti ini dikeluarkan aja M-nya. Maka M P2 dikurangi P1 ya. Itu kita sebut delta M atau perubahan momentum. Nah, sekarang catatan ya. Catatan untuk V2. Nah, oke, 1 ya. V2 searah dengan P1. Nah, contoh searah coba nih. Mula-mula di sini P1 arahnya ke kanan. Kemudian V2 juga ke kanan. Akibat misalkan gaya dorong F ya, yang ini. Gaya dorong F atau pengaruh gaya. Nah, itu namanya searah. Berarti V2 itu dianggap positif. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini penting sekali ya. V2 berlawanan dengan P1. Nah, berarti V2 bagaimana? Nah, contoh begini ya. Benda ini dipukul atau diberi gaya ke arah kiri ya, ke arah sini. Maka nanti benda ini akan berbalik arah gitu ya, berbalik arah dengan arah semula. Maka itu P2 berlawanan arah dengan P1.
1. Maka Pi2 dianggap negatif ya. Kemudian yang ketiga Pi2 tegak lurus Pi1. Nah, itu berapapun Pi2 itu dianggap 0. Contoh ya. Contoh kita ambil gambar yang atas. Nah, ketika dia bergerak ke arah kanan, kemudian diberi gaya ke arah atas, ya, tegak lurus terhadap lintasannya. Maka nanti dia bergerak dengan kecepatan tertentu, ya, misalkan ke atas, bukan ke kanan. Nah, itu berarti arahnya tegak lurus terhadap arah semula. Nah, itu berarti dianggap 0. Ingat nih ya, harus diingat. Pi1, Pi2 berlawan searah dengan Pi1 berarti positif. Kemudian Pi2 tegak lurus dengan Pi1, Pi2-nya 0. Pi2 berlawanan dengan Pi1 itu negatif Pi2-nya. Ingat ya. Jadi nanti ini aturannya harus digunakan sepanjang kita mengerjakan momentum. Oke, lanjut ke soal atau ke aplikasinya. Oke, nih ada soal. Saya percepat. Nah, sebuah benda masanya 4 kg bergerak dengan kecepatan 12 meter per detik. Tentukan besar momentum yang dimiliki benda. Ini gampang ya, tinggal kalikan. Ya. Nah, boleh diketahui M sama dengan 4 kg ya. Kemudian V sama dengan 12 meter per sekon ya. Maka nanti momentumnya tinggal massa kali kecepatan. Gampang ini, karena kita tinggal ngalikan. Kalikan 12. Berarti nanti ini satuannya ya kilogram meter per sekon ya. Oke, itu. Nah, 48 kg meter per sekon. Lanjut ke soal berikutnya, ini gampang sekali ya. Saya percepat nih. Sebuah benda masanya 2 kg sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Tentukan besarnya momentum. Ini salah nih, ada salah-salahnya. Ya. Nih. Besar momentumnya momentum benda adalah 45 meter per kilogram meter per sekon. Tentukan kecepatan benda tersebut. Ini potong aja nih. Besar momentum benda tersebut sekian. Oke, tidak usah bingung ya. Nah, maka momentumnya itu 45 kilogram meter per sekon. Terus massanya M kecil itu 2 kg. Ditanyakan kecepatan berapa? Maka tinggal jawab di sini. M sama dengan M kecil kalikan V. Ininya 45, kemudian ininya 2, ditanyakan V. Ini gampang sekali ya. 45 dibagi dengan 2. Itu berarti 22,5 ya, meter per sekon. Itu kecepatannya untuk soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, kecepatan sebuah benda berubah dari 6 meter per detik menjadi 11 meter per detik. Jika massa benda 5 kg, tentukan perubahan momentum yang dialami benda. Jika gerakan akhir benda searah. B. Benda berbalik arah. C. Gerakan akhir benda tegak lurus dengan arah semula. Oke, kita jawab. Pegang aturan yang tadi. Nomor A. Perubahan momentum berapa? Ya, jika Pi2 searah dengan Pi1, berarti delta M itu M kurung Pi2 dikurangi Pi1. Nah, karena searah, ini masukkan aja 5 ya kurung, nah Pi2-nya kan 11 ya. Berarti 11 dikurangi 6 ya. 11 dikurangi 6 ya. Ya, maka tinggal 5 kali 5 ya. 5 kali 5, ini berarti 25 kg meter per sekon. Itu nomor A. Nah, sekarang nomor B. Nomor B, delta M-nya berapa? Ketika kecepatan akhir berlawanan dengan kecepatan awal. Ya. Ini berarti delta M sama dengan M kurung Pi2 dikurangi Pi1. Nah, ini masukkan 5, nah ini min ya, min 11 dikurangi 6 ya. Min 11 kurangi 6, berarti ini 17 ya. Berarti 5 kalikan minus 17. Nah, berarti tinggal 85 ya. Ini 5, ini berarti 3, ini berarti min 85 kilogram meter per sekon. Nah, tanda negatif ini ya, itu artinya apa?
negatif, saya hapus dulu ya bentar. Ya. Negatif itu berarti benda gaya yang bekerja pada benda itu berlawanan dengan gerakan ya. Berlawanan dengan gerakan atau dengan kecepatan. Oke. Tuh. Sekarang kita ambil nomor C. Delta M-nya berapa ketika V2 tegak lurus P1? Nah, untuk di sini berarti P2-nya negatif, ingat ya. Nah, untuk di sini P2-nya berapapun dianggap 0 ya. Nah, di sini tulisannya 11 ya. Berarti 0 itu. Kenapa? Karena tegak lurus. Kenapa lagi? Karena perjanjiannya tadinya. Berarti delta M sama dengan M kurung V2 dikurangi V1 ya. Nah, ini berarti masukkan 5, ini 0 dikurangi 6. Nah, ini berarti minus 30 ya. Minus 30 kilogram meter per sekon. Sama seperti yang tadi, negatif berarti gaya berlawanan dengan gerakan atau gaya melawan gerakan, sama. Nah, itu soal untuk nomor 3 aplikasi dari perubahan momentum. Oke. Lanjut ke pembahasan berikut. Nah, impuls. Nah, sekarang. Oke, di sini ada bola bermassa M, kemudian ini dinding atau pemukul gitu, boleh ya. Nah, kemudian bola ini digerakkan ke arah kanan sehingga menumbuk pemukul atau menumbuk dindingnya seperti ini. Nah, menumbuk ya. Ya, maka nanti bola akan menekan dinding atau memberi gaya terhadap dinding. Nanti dinding juga akan memberi gaya terhadap bola ya. Arahnya berlawanan. Nah, oke. Nah, bola yang sama dipantulkan kembali misalkan ke arah kiri ya. Nah, saya balik lagi. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita turunkan apa itu impuls? Impuls gaya ya. Impuls gaya itu gini. Ketika awalnya dia bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V1 ya. Kemudian dia dapat gaya kemana? Ke arah kiri besarnya F. Nah, bola menyentuh dinding atau menyentuh pemukul selama delta T atau T. Ya. Delta berarti kecil ya. Nah, setelah dipantulkan, maka dia bergerak atau bola bergerak dengan kecepatan V2. Nah, jelas di sini ada aturan V2 bagaimana, V1 bagaimana ya. Oke. Nah, sekarang perubahan momentum berapa? Perubahan momentum itu M ya, V2 dikurangi V1 ya. Oke. Sama seperti yang tadi. Nah, untuk menentukan nilai impuls gaya, maka ambil dari sini F sama dengan M kali A ya. Maka F sama dengan M. Nah, A itu berarti delta V per delta T. Maka delta P itu bagaimana ya? Diuraikan tadi. Diuraikan menjadi seperti berikut. Sementara F delta T-nya kalikan ke sini. F kali delta T sama dengan M kali delta P ya. Nah, nanti yang ini delta P ganti dengan P2 dikurangi P1 ya. Nah, sekarang impuls itu adalah perubahan. Ini juga sama impuls gaya. Ini juga impuls juga. Berarti impuls itu adalah boleh dikatakan perubahan momentum atau impuls sama dengan M P2 dikurangi P1. Jadi kalau ditanyakan berapa perubahan momentum, itu sama dengan berapa impuls ya. Nah, atau nanti gini, impuls itu F kali delta T. Bisa F kali delta T, bisa juga F kali T. Ya. Nah, atau perkalian antara gaya dengan selang waktu. Nah, untuk umumnya biasanya ditulis begini, F kali delta T atau kali T itu sama dengan M P2 dikurangi P1. Ingat, aturan P2 itu sama seperti yang tadi telah diuraikan. P2 searah dengan P1 berarti P2 positif. P2 tegak lurus P1 berarti P2 0. P2 berlawanan dengan P1 berarti P2-nya itu negatif. Oke, itu ya. Untuk selanjutnya kita aplikasikan teori ini ke dalam perhitungan. Oke, perhatikan aplikasinya. Oke, soal nomor 4. Saya percepat ya. Nah,
Sebuah bola tenis masanya 150 gram. Ya, ini misalkan saja masanya sekian. Dan mungkin besar, mungkin kecil. M sama dengan 150 gram. Itu berarti 0,15 kilogram ya. Oke, kilogram. Nah, digerakkan dengan kecepatan V1, ini 20 meter per sekon. Kemudian, bola dipantulkan kembali dan berbalik dengan kecepatan sekian. Kalau setelah menabrak dinding. Ini kita sebut P2. Ya, itu 10 meter per sekon. Ingat, berbalik arah ya, dibantulkan. Nah, berarti pertanyaannya tentukan perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu sama dengan impuls. Nah, udah tinggal M kurung P2 dikurangi P1 ya. Ini berarti 0,15 ya kalikan minus 10 dikurangi 20 ya. Nah, berarti 0,15 kalikan minus 30 ya. 3 kali 15 saja udah 45 ya. Berarti ini 4,5 udah kilogram meter per sekon. Nah, ini sama saja dengan berapa impuls gayanya? Ya, itu sama dengan 4,5 kilogram meter per sekon atau Newton detik ya. Jangan baca NS tapi Newton detik dibacanya ya. Nyebutnya seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Saya percepat ya. Nih. Oke, bola basket masanya 800 gram. Padahal bola basket itu berat sekali ya. Nah, bisa saja. M 800 gram. Berarti ini 0,8 kilogram. Nah, didribble atau dilempar ya, dilempar ke atas ring ya. Sehingga dengan kecepatan P1 ya, 15 meter per sekon. Nah, ternyata bola menumbuk papan ring. Jadi tidak masuk ke ring basketnya. Nah, dan kembali dengan kecepatan 10 meter per detik. Berarti nanti P2 itu 10 meter per sekon. Kembali ya, berarti P2 di sini berlawanan dengan P1 ya. Berarti P2-nya dianggap negatif nanti. Bola menyentuh papan selama 2 mili detik. Berarti T-nya itu atau delta T sama ya. Itu 2 mili sekon. Atau ingat nih, mili ke sekon ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3. Ditanyakan gayanya berapa. Nah, kita gunakan rumus ini. F kali T atau kali delta T itu sama dengan M P2 dikurangi P1 ya. Nah, F ini 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, kemudian di sini masanya 0,8 ya. Nah, P2-nya ingat, berbalik arah berarti minus 10. Nah, udah dikurangi 15 ya. Nah, ini coret dengan ini ya. Berarti F kalikan 10 pangkat minus 3, yang ini kan berarti 0,4 ya. 0,4 kalikan 25 ya. Udah? Berarti ini berapa? Ini 100 ya, berarti 100 berarti ini 10 ya. Pada 4 kali 25 aja udah 100, berarti 0,4 kalikan 25 berarti 10. Nah, ini F kalikan 10 pangkat minus 3. Maka F itu 10 per 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat 4. Apa? Newton. Itu ya, itu jawabannya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Agak ngebut nih ya. Oke, soal nomor 6. Oke. Nah, di sini ada permainan bola voli. Masanya 500 gram bola volinya. Kemudian dipukul servis ya. Kalau itu serpen boleh. Dipukul sehingga bola bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, besar gaya yang bekerja pada bola itu misalkan seperti ini berubahnya. Ya, diperlihatkan oleh grafik di bawah. Hitung kecepatan akhir bola voli tersebut. Nah, kayak ini agak variasi ya. Nah, karena di sini F fungsi T, sedangkan ini adalah milisekon, maka ini ganti dulu nantinya. Nah, ingat, impuls itu adalah F kali T atau F kali delta T. Maka, kalau ada rumus seperti ini, ya, seperti ini. S sama dengan V kali T, maka S adalah luas grafik. Nah, di sini juga sama, impuls adalah luas grafik. Ya, jadi untuk mencari impuls gaya itu sama dengan luas grafik. Berapa? Ya, di sini kebetulan trapesium. Nah, berarti setengah ya.
tingginya 80 yang ini. Nah, tapi ingat ini dalam milisekon, berarti rubah dulu ke sekon, minus 3 kurung ya. Nah, 30 ditambah 20 ya. Oke, dicoret. Nah, ini berarti 4. 40 kali 10 pangkat minus 3, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2, sorry. Minus 2 kalikan 50 ya. Dan berarti 50 kali 4 saja udah 200 ya. Kali 10 pangkat minus 2. Maka di sini impuls gayanya adalah 2 Newton detik atau 2 kilogram meter per sekon. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ditanyakan kecepatan. Kita punya rumus bahwa I sama dengan M kali V2 dikurangi V1. Kenapa? Karena impuls itu perubahan momentum. Sedangkan V1 di sini tidak ada. Berarti anggap 0. Maka yang ini masukkan 2 ya. Sama dengan, nah di sini 500 ya, berarti 0,5 ya. Ini 500 gram berarti 0,5 ya. Kali, nah V2 dikurangi 0. Oke. Nah berarti 2 sama dengan 0,5 kalikan V2. Maka V2 sama dengan, nah ya kan, 2 dibagi 0,5 atau 20 bagi 5. Nah, V2 sama dengan 4 meter per sekon. Gitu ya? Gampang kan? Gampang emang. Nah, itu cara mencari kecepatan atau impuls gaya dari grafik F fungsi waktu. Nah, oke, kita sudah membahas 6 soal sebagai aplikasi dari impuls dan momentum. Ya. Mudah-mudahan kalian memahami dan mampu mengaplikasikan konsep ini ke dalam perhitungan soal seperti ini. Oke. Next video, hukum kekekalan momentum dan jenis tumbukan. Nah, oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian ya, jangan lupa like, comment, subscribe supaya kalian dapat mengikuti video-video lanjutannya, dan jangan lupa share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajari pokok bahasan impuls dan momentum. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.